Saya Noviani SPDMM, guru penggerak angkatan 1, berasal dari Kota Palembang, SMA Negeri 2. Di sini saya akan men-sharekan kegiatan saya 2.3A7 tentang demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah. Di sini saya berperan sebagai coach dan anak murid saya atau siswa saya, Rizky M. Muhammad Rizky, sebagai kace di sini. Dia mengalami suatu masalah selama pandemi ini. Guru selalu mengasih soal tanpa menjelaskan. Oke. Itu tadi. Jadi selama masa pandemi ini siswa-siswa atau murid-murid saya, dan ini juga kemungkinan hampir semua sekolah ada yang mengalami seperti ini tanpa kita sadari. Selama ini kita mengatakan aman-aman saja, tapi ternyata setelah di lapangan, rupanya banyak sekali kendala yang dialami siswa. Terutama ada guru yang langsung mengasihkan tugas tanpa dalam 5 menit di awal pertemuan itu, tanpa memberikan materi terlebih dahulu, tanpa pengenalan materi apa yang akan dibahas. Kemudian satu lagi permasalahannya, yaitu kita sering, kalau ada sebagian pendidik ini ya mengasih tugas terlampau banyak. Sebenarnya ngasih tugas itu jangan terlalu banyak selama masa pandemi ini, kasihan mereka. Itu salah satunya. Jadi siswa saya di sini sebagai kace, coaching ya, dia ingin menceritakan permasalahannya dan saya siap membantunya sebagai coach. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Rizky. Pagi Bu. Duduk lah. Rizky tadi dari rumah. Iya Bu, dari rumah. Ya, kita kan masih pandemi ya. Memang dari rumah sudah bilang tadi ya di sekolah ya. Sudah Bu. Jadi selama kita pandemi ini kegiatan Rizky apa? Kalau Rizky di rumah tuh Bu, yang pastinya semenjak pandemi ini kan di rumah lah ya. Jadi kegiatan banyak di rumah, kayak ya, belajar di. Jadi ibu pengen tahu di rumah kegiatan Rizky apa? Selama pandemi ini kan Bu, kan kita Rizky juga di rumah aja. Untuk juga kan belajarnya masih di rumah, jadi waktu di rumah, kayak belajar di rumah. Paling kalau bosan ya main di rumah juga. Dan terus olahraga paling di taman-taman dekat rumah gitu. Taman-taman dekat rumah. Terus selama kita pandemi ini ayah kerja di mana? Untuk ayah bekerja jadi polisi Bu. Oh, polisi. Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Berapa saudara Rizky? Kalau Rizky 2 bersaudara Bu. 2 bersaudara. Rizky anak pertama ya? Iya, anak pertama. Adik kelas berapa Adik kelas 1 SMP Bu. SMP. Jarak antara Rizky sama adik? Lumayan jauh sih Bu, sekitar 4 tahun. Oh, sekitar 4 tahun. Cewek adik ya? Ibu nih, tentu Rizky bingung ya, kenapa ibu selaku guru mata pelajaran, bisa juga ibu selaku wali kelas. Ibu tuh bingung ibu nih mendapat laporan bahwa Rizky itu kan biasanya anaknya yang aktif belajar, kok ini tiba-tiba ada di mata pelajaran tertentu selama pandemi ini Rizky kayaknya males. Biasanya kan absen nih ibu ngeliat sesuai dan absen nih rajin, absen penuh ya.
Tapi ini ada pelajaran tertentu yang nilainya tuh ibu perhatikan jatuh kayak gitu. Itu kalau boleh tahu ibu tuh penyebabnya apa itu Ki? Untuk sekarang sih Rizky tuh memang ada Bu beberapa mata pelajaran gitu. Kayak Rizky tuh yang pertama tuh Bu kayak gak suka Bu cara pengajarannya. Yang dimana pengajarannya tuh kayak yang pertama itu nggak dijelasin banget Bu, dan gurunya juga kayak apa, kayak lebih ngirim-ngirim tugas saja tanpa dijelasin untuk Terus materinya. untuk materinya ya. Terus tugasnya tuh sekali ngirim banyak ada? Untuk sekali ngirim Bu, untuk soalnya Berapa banyak soalnya? untuk soalnya juga sedikit banyak lah Bu. Bisa lebih dari 10 soal? Enggak, mungkin pas 10 soal. Oh, baik itu pelajaran IPA atau IPS sama? Tapi Tuh ya. Bu yang di dan juga Bu yang masalahnya tuh Bu deadline waktunya juga Bu. Oh, deadline waktunya yang terlalu pendek ya? Terlalu pendek, Bu. Deadline waktu. Dan juga kan di rumah tuh sering ada kegiatan di rumah juga, ngebantu orang tua juga. Oh, kegiatan Rizky di rumah tuh apa sih selain belajar? Kan Yang pasti ngebantu orang tua Bu, seperti bersih-bersih rumah. Iya ya, karena dua saudara ya. Ibu udah kerja ya? Enggak Bu. Jadi kayak gitu permasalahannya itu ya. Pertama dari selama kita pandemi ini, ibu rasain ibu maklum nih, sering mengasih tugas tapi tanpa penjelasan. Ini hampir ya rata-rata ya. Nah, kemungkinan juga keduanya soal yang dikasih terlalu banyak. Yang ketiganya deadline waktunya singkat ya. Nah terus kan ini selama ini anak yang bagus, yang baik ya. Maksud ibu, kenapa ibu katakan bagus? Hampir tidak bermasalah, dari absen bagus, oke. Nah pada pelajaran tertentu ini sepertinya, kalau boleh jujur, pelajaran apa yang membuat Rizky ini? Kalau Rizky Jadi ibu sih, Bu, bisa nanti ke spesifiknya. seperti kayak apa ya Bu, pelajaran yang Sudah memberikan contoh ya, dari ibu sudah berikan contoh dari pengalaman ibu pribadi ya. Nah sekarang ada nggak terbesit di Rizky itu rencana Rizky ke depannya itu gimana menghadapi yang seperti ini? Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, Rizky sendiri dan teman-teman nanti yang rugi. Ada nggak terpikirnya gimana kayak gitu? setelah mendengar dari pengalaman Ibu tadi, Rizky jadi tahu Bu kalau dalam bermasalah di mata pelajaran ini menyikapinya bagaimana. Seperti kalau memang gurunya tidak bisa menjelaskan, Rizky akan mencari referensi di tempat lain Bu. Seperti mungkin Rizky nonton video penjelasan dari YouTube, atau mencari di website atau buku-buku referensi juga. Dan untuk masalah banyaknya soal itu juga Rizky akan coba lebih untuk menyelesaikan lagi atau memberi saran kepada guru tersebut. Pendekatan ya Rizky ya, melalui pendekatan ya. Terus dan juga pendekatannya dengan santun juga Bu. Oke, bagus. Terus Dan juga untuk deadline waktunya itu Bu, Rizky untuk usaha lebih fokus aja ke terhadap soal-soal yang diberikan supaya membagi waktu ya. Membagi waktu supaya waktu itu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin Bu, dan tidak ngejar-ngejar deadline juga. Ngejar-ngejar ya. Nah itu ini rencana kedepannya Rizky ya. Jadi coba ulangi nak yang rencana Rizky tadi dalam menghadapi pembelajaran seperti ini tadi dari awal. Untuk yang mungkin yang tadi Rizky sampaikan, untuk
rencana atau yang harus siswa lakukan untuk sekarang, yang pertama itu harus fokus terhadap diri masing-masing. Seperti kalau memang guru kalian atau Guru kamu, jangan ya, kalian. Guru kami. ya, kalau guru kami tidak menjelaskan atau sedikit menjelaskan tentang materi tersebut dan kami belum paham, maka kami akan mencari referensi di tempat lain seperti buku, website dan lain-lain. Itu, Bu. Jadi ibu ini sudah nangkep nih yang dari Rizky nih. Jadi dengan bercerita seperti ini, Rizky merasa plong nggak? Ya, Bu. Ada penyelesaian ya? Ada Tapi ini belum selesai Ki. Ini baru rencana. Kita belum ke action dan tanggung jawab kita. Actionnya Rizky praktek langsung. Dengan ibu tetap membimbing Rizky. Ya? Jadi ibu membimbing dan memantau Rizky tanpa guru yang bersangkutan tahu. Tapi kami sudah kolaborasi. Kami antara dengan guru BK, dengan ini sudah kerjasama. Tapi tanpa etika guru lah ya, secara ini. Jadi kita sudah tahu kayak itu. Jadi Ki, ibu ulangi tadi rencana Rizky tadi. Yang pertama mencari sumber yang lain. Kalau misalnya guru tuh tetap seperti itu, ya. Iya, Bu. Terus yang kedua tadi pendekatan tadi dengan menggunakan bahasa yang santun. Rizky minta tolong supaya soalnya jangan terlalu banyak. Ya. Yang ketiga dari Rizky sendiri akan membagi waktu untuk Menyelesaikan soal. memanage waktu ya. Dari kita cerita, dari ibu memanggil kamu tadi, identifikasi masalah ibu sudah dapat, masalah Rizky, dan mungkin masalah Rizky ini bukan hanya Rizky sendiri, mungkin ada kemungkinan teman-teman Rizky sendiri juga ada. Kemudian sudah ada rencana Rizky mau mencari WhatsApp, kemudian pendekatan di guru yang bersangkutan, dan manajemen waktu yang tepat untuk Rizky. Tanggung jawab Rizky di kelas, ini ibu tanya ya, ini kan masalah ini nggak Rizky sendiri, pasti ada teman-teman Rizky juga yang sama, senasibnya sama. Tapi kenapa Rizky yang ibu expo? Karena ibu tahu Rizky itu anak yang baik selama ini. Kok ada laporan dari guru BK bahwa Rizky itu nilainya kok agak tidak stabil. Sementara kalian mau mengejarkan di kelas 11 ini, kan ini mau kenaikan kelas 3 kan, mau mengejarkan target untuk masuk SNPTN yang tanpa tes. Katakanlah kita mau misalnya mau cari unsri atau apa sebagainya ya, dan lain-lain. Kalau hal ini ibu biarkan, sayang kan, makanya ibu panggil. Tadi sudah bagus, ibu sudah menemukan titik terangnya bahwa rencana Rizky seperti itu, masalahnya ibu sudah dapat, sudah paham. Sekarang sebagai tanggung jawab dan rencana ke depan Rizky itu gimana? Coba Bu makanya. Untuk tanggung jawab Rizky Bu, untuk masalah seperti ini mungkin enggak Rizky alami sendiri Bu, tapi teman-teman yang lain Bu. Dimulai dari yang pertama tuh gurunya, dan teman-teman juga kayak ya ada beberapa pelajaran yang tidak mereka sukai dan juga tidak sama yang tentunya Bu. Dan juga mungkin sama Bu dengan kasus yang Rizky alami. Dan untuk Rizky sendiri untuk ngajak teman-temannya, untuk ngajak teman-teman untuk berusaha yakin terhadap diri sendiri dan untuk mulai mandiri, untuk sama-sama belajar Bu. Dan untuk caranya itu kami belajar sama-sama seperti melalui video call, lewat Google Meet. Kalau ada beberapa pelajaran yang tidak paham, kami coba untuk diskusi di satu rumah, tapi tetap dengan protokol kesehatan juga Bu. Jadi, nah itu semua sudah tergambar ya. Kemudian cara Rizky membagi waktu tadi gimana? Kan ini Rizky sibuk, di samping belajar, ya di masa pandemi ini kan kita harus bantu orang tua juga, walaupun kita tidak sekolah, tugas tuh padat. Ibu paham, karena ibu sendiri merasakan pandemi ini bukannya tugas malah sedikit, malah tambah banyak kata ibu. Justru kita enaklah sekolah tatap muka, yang sudah habis di sekolah ya sudah, tidak banyaknya tugas-tugas yang lain kan. Kita berharap
ini cepat berlalu yang pandemi ini. Jadi ya itu sudah. Kemudian nanti ini ibu mau lihat Rizky ya. Ini kan ibu sudah sampel, Rizky ini udah sampel ya. Dan ini nyata memang Rizky, ini hampir seluruh sekolah mengalami hal yang sama seperti Rizky yang ceritakan. Jadi ibu nanti mau lihat actionnya Rizky. Sudah tuh ini berhasilnya nanti dalam berapa hari. Nah, sekarang ibu tanya, menjadi ganjalan Rizky lagi tidak setelah kita sharing ini? Iya Bu, sedikit lebih Sudah ada wawasan ya? Sudah wawasan, sudah tahu kalau cara mengatasinya kan? Cara mengatasi masalah tersebut. Karena ibu berpikir kayak gini, nanti kalau seorang guru itu kan beda-beda. Iya Bu. Jadi kalau kita mau inginnya kita, dia berubah. Tapi kalau tidak ya tadi seperti ini tadi mengatasinya. Tapi jangan takut, ibu juga nanti akan berkoordinasi sama guru BK dan guru yang lain, dengan kepala sekolah, dengan waktu kurikulum, bahwa guru itu disempatkanlah sedikit 5 menit pun jadilah untuk ngasih awalnya pembukaan penjelasan 5 menit pun jadilah kayak gitu. Itu yang usahanya. Nah, jadi Rizky tetap semangat ya. Iya Bu. Jangan malas lagi, janji sama ibu. Iya, janji Bu. Semangat ya. Semangat. Oke. Nanti kalau misalnya bermasalah boleh temuin ibu lagi. Oke Ki, ibu tuh merasa senang dan bangga sekali sama anak yang seperti Rizky, seperti Tama, Fatia, itu semuanya yang ibu banggakan ya. Jadi karena kalian ini bagus dari awal, dari kelas 10 kan ibu ngajar, kemungkinan kelas 12 bukan ibu yang ngajar. Ibu pinginnya kalian itu punya target, kalian tembus ke SMPTN, entah itu mau kuota, entah itu mau di Unsri, entah itu mau di luar. Nah, jadi kembali ke permasalahan Rizky tadi, ibu mengingatkan jangan sampai ini nanti Rizky menjadi beban dan mempengaruhi untuk belajar yang lainnya. Nah, jadi ibu pinginnya Rizky ulang kembali tindakan rencana Rizky tadi. Jadi ibu ini catat jangan sampai Rizky lupa kayak gitu. Untuk mengatasi yang permasalahan Rizky tadi Bu, selain yang beberapa poin yang disebutkan tadi, Rizky bakal coba untuk mengusahakan diri lagi Bu, dan mungkin seperti Rizky akan coba untuk belajar juga sama orang yang lebih paham lagi terhadap materi yang Rizky tidak ngerti, dan untuk seperti memanage waktu lagi, mungkin Rizky akan coba untuk lebih efisien lagi Bu dalam untuk mengatasi waktu atau deadline yang mungkin terlalu cepat Bu. Terus kerjasama dengan teman-temannya. Bersama sama teman-teman pasti. Dan untuk mengajak teman-teman supaya tidak berpikiran seperti apa masalah Rizky itu, dan untuk menghadapi masalah ini juga bareng-bareng, dan Jadi tidak cuma Rizky lah. melalui video call bisa ya. Tuh mantap kan, sudah yakin Rizky ya? Yakin Bu? Tidak lagi terkendala takut, tidak lagi terkendala jadi males dengan mata pelajaran tertentu. Jadi ini sudah percaya diri ya, Ya, sudah yakin ya. Sudah yakin. Insya Dan Allah, untuk amin. kedepannya Rizky usahakan lagi untuk jadi lebih baik. Bagus sip nak, insya Allah nak berhasil. Oke, baik Bu, mungkin Rizky sampai di sini dulu. Ya. Selanjutnya Rizky Dijemput ya. lain. Oke, salam untuk orang tua Ki ya. Iya, Bu. Tetap semangat ya. Salam juga dengan kawan-kawan yang lain. Iya, Ya. terima kasih Bu. Yuk. Rizky pamit Bu. Oke, dari gambaran Rizky cerita tadi ya, Ibu menyimpulkan begini. Jadi selama masa pandemi ini kita kelihatan tenang, ternyata tidak tenang ya. Iya Bu. Kelihatannya bagus, ini segala macam bagus, ternyata banyak permasalahan kita hadapin. Salah satunya ada katakanlah beberapa pendidik atau guru pada waktu dia ngasih tugas dia tidak menjelaskan atau dalam waktu 5 menit sebentar, tidak ada kan, tidak ada gambaran kan, langsung ngasih tugas. Itu kan masalahnya ya. Itu masalah pertama. Masalah kedua juga sudah tidak dikasih penjelasan, penerangan, tahu-tahu menjadi soalnya banyak 10 soal. Terus yang ketiga juga deadline waktunya terlalu singkat. Sementara kamu pembelajaran online
satu pelajaran yang lain dengan pelajaran yang lain pasti ada tugas kan, tugas terus kan. Nah, ibu cerita kayak gini, pengalaman ibu, dari pengalaman ibu nanti Rizky bisa ini ya, rencana Rizky apa nanti. Ibu mengajar di SMA Taruna, ya. Ibu ngajar SMA Taruna bidang studi kimia. Bidang studi kimia, ya kalau mau menjelaskan secara detail itu tidak mungkin. Tapi sebelum ibu masuk atau di kelas lain atau kamu juga ya, atau pada saat ibu ngajar juga, ibu sering mengirimkan link video ya, ya kan? Ada link video walaupun tidak menjelaskan secara mendetail. Nah itu, kemudian sebelum memulai pelajaran ada apa? Literasi dulu. Ada kan? Pernah ya? Pernah kan ibu ngasih pelajaran seperti itu? Nah kemudian literasi terus ibu kasih tahu dulu yang bakal kita akan pelajarin ini, ya kan? Nah kemudian setelah itu soalnya juga jangan terlalu banyak, iya kan? Iya Bu. Paling banyak 2 soal atau paling banyak tuh 5 soal. Ini tidak pernah lagi ibu ngasih 5 soal, ya kan? Iya. Paling banyak 2 atau 3. Karena apa? Kita semakin banyak juga belum tentu kalian bisa. Dan ini juga kan cuma garis besarnya baik. Karena apa? Kita selama pandemi. Nah itu. Terus deadline waktunya. Misalnya kalau 2 soal dalam waktu 2 jam cukup kan waktunya? Malah lebih ya. Nah santai Ki. Nggak apa-apa. Baru 2 menit nyambung lagi ini ya. Kita mulai ya. Itu tadi Ki ya. Jadi bisa nanti dicoba seperti sebelum kamu belajar itu, misalnya materi pelajaran kita tentang kimia asam basa misal. Nah, jadi kita dari judulnya sudah tahu kan, misalnya asam basa. Nah, bawa buku-buku referensi. Jadi pada saat guru ngasih tugas, dia tidak menjelaskan, ada referensi. Tuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Jadi ya kita ini kan, nah ya ibu mau tanya, tadi hampir lupa, dengan kuota bermasalah enggak? Kalau untuk kuota sekarang alhamdulillah Bu sudah ada kuota dari pemerintah juga. Jadi Terus yang dari pemerintah itu sangat membantu ya? Membantu Sekali ya. Rutin dapat kan? Rutin Bu dapat. Oke, jadi ada masalah soal itu ya? Tidak ada. Itu yang Bu masalah tadi. HP untuk Rizky ada ya? Ya kita kan kebutuhan orang beda-beda kan? Kemudian itu sudah itu tadi. Kemudian soal terlalu banyak. Berani tidak sewaktu-waktu nanti ini ibu kan ada anak murid ibu yang bertanya, Bu Novi, soal jangan terlalu banyak, katanya kayak gitu. Berani tidak kamu nanti seperti itu? Dengan cara pendekatan, dengan cara kan ada nih kita ngumpul tugas ada japrik kan. Kalau misalnya aplikasi yang dipakai kan palingan GC, WA Group, aplikasi Ayu Budi. Nah itu yang dipakai kalau SMA 2 aplikasi Ayu Budi. Nah pada saat kita ngumpul tugas itu kasihlah apa ya pesan singkat kayak gitu. Bu, aku mau sharing nih Bu, sebelumnya aku minta maaf kayak itu. Terus ada maka tapi pendekatan dulu dengan bahasa yang santun, dengan pelajaran apa kayak gitu. Kemudian